Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang studi kasus pertama mengenai perhitungan energi gap material semikonduktor menggunakan bahan material ZNO dan menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis. Di sini saya beranggotakan kelompok. Yang pertama adalah Kak Taskia Akila Zara dengan NIM 119110011 dan David Erickson Simbolon saya sendiri dengan NIM 120111005. Di pendahuluan kita akan bilang bahwa semikonduktor adalah sebuah komponen yang memiliki konduktivitas listrik yang terletak di antara insulator dan konduktor. Insulator memiliki sifat yang kurang baik dalam mengantarkan arus listrik, sedangkan konduktor memiliki sifat yang baik dalam mengantarkan arus listrik. Nah, di antara kedua sifat semikonduktor ini adalah insulator dan konduktor, yang dimana sifat ini diambil dari keberadaan antara pita valensi dengan pita konduksi. Dengan mengetahui energi gap suatu semikonduktor akan memudahkan untuk melakukan perlakuan terhadap suatu bahan tertentu. Kemudian, poin ketiga, spektrofotometer UV-Vis adalah instrumen analitik yang digunakan untuk mengukur daya absorbansi suatu cairan yang memiliki gugus kromofor terhadap panjang gelombang cahaya tertentu. Nah, dalam studi kasus kali ini, kita akan membahas absorbansi, transmitasi, dan energi gap dari lapisan tipis JNO menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Berikut adalah metodologinya. Pertama, kita akan memulai dengan menyediakan lapisan tipis JNO. Kemudian kita akan menyediakan data energi gap JNO berdasarkan jurnal referensi. Kemudian kita akan melakukan UV-Vis terhadap lapisan tipis JNO yang telah kita sediakan. Panjang gelombang kita buat di antara 200 sampai 800 nanometer. Kemudian kita akan memperoleh data absorbansi dan transmitasi dari lapisan tipis JNO tersebut. Nah, data absorbansi ini akan kita olah menggunakan rumus untuk mencari energi gap, yaitu berikut: alfa dikali H kali Nu dikuadratkan dengan sama dengan K dikali H Nu kurang EG. EG di sini adalah energi gap, alfa di sini adalah koefisien absorbansi, H adalah kosata Planck, dan Nu adalah frekuensi. Kemudian setelah didapatkan energi gap, kita analisis berdasarkan hasil eksperimen kita dan kita membandingkan dengan teori sebelumnya, yaitu berdasarkan jurnal yang telah kita tentukan. Nah, berikut adalah data absorbansi yang telah kami dapatkan. Dengan kami plot menggunakan grafik berikut, kita dapat melihat bahwa absorbansi yang terjadi pada lapisan tipis JNO ini akan turun secara terjal atau curam di kondisi panjang gelombang 400 nanometer, kemudian turun secara landai sampai panjang gelombang 800 nanometer. Kemudian ini adalah grafik transmitasinya, di mana ketika panjang gelombang 300 nanometer, transmitasinya akan turun secara terjal dan kemudian akan dilanjutkan naik secara perlahan sampai panjang gelombangnya 800 nanometer. Data absorbansi tadi akan kemudian diolah menggunakan rumusan yang sudah dijelaskan di metodologi tadi. Kemudian akan diperoleh energi gap atau EG pada lapisan tipis JNO secara eksperimen adalah 3,22 elektron volt. Sementara secara teori berdasarkan jurnal yang telah kami literasi, energi gap didapatkan adalah 3,32 elektron volt. Dan berikut adalah kesimpulannya. Yang pertama, absorbansi lapisan tipis JNO turun secara curam ketika panjang gelombang 400 nanometer.
Yang kedua, transmitasinya turun secara curam di panjang gelombang 300 nanometer, kemudian naik secara perlahan dari ini, maaf. Dilanjutkan yang kesimpulan kedua, transmitasinya turun secara curam di panjang gelombang 300 nanometer dan kemudian naik secara perlahan ketika panjang gelombang 400 nanometer. Yang ketiga, energi gap lapisan tipis JNOX secara eksperimen diperoleh sekitar 3,22 elektron volt. Energi ini sudah mendekati teori, yaitu energi gap 3,32 elektron volt. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.